بسم الله الرحمن الرحيم. Qaidah ar-rabi'ah minal qawaid al-mundarijah tahta qaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ma jaza li 'udhrin batula bi zawalihi. Ma jaza li 'udhrin batula bi zawalihi. Apa yang dibolehkan karena suatu uzur, maka menjadi tidak boleh atau batal kebolehannya kalau uzurnya sudah hilang. Ya, wajar ini ya. Artinya ini terkait dengan kaidah yang kalau dalam usul fikih disebut al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Jadi apa namanya, suatu hal yang dilarang menjadi boleh ya karena ada sebuah uzur. Kalau uzurnya sudah tidak ada ya berarti hukum asal kembali kepada larangan tadi. Artinya selama rukhsah atau uzur itu masih ada, rukhsah bisa diambil. Tapi kalau sudah tidak ada uzur maka kembali kepada hukum asal yaitu azimah. Ma'naha qaribun minal qaidah as-sabiqah. Ay anna maqamat ay eh, anna maqam ad-darurah ya yazulu bi zawali hadhihi ad-darurah li anna jawazahu lama kana li uzrin fa huwa khalafun an al-asl al-muta'azzir ya fa idza zala al-uzr amkana al-amal bil asl falau jaza al-amal bil khalaf aidan lazim al-jama' bain al-badal wal mubdal minhu fala yajuz kama la yajuzu al-jam'u bain al-haqiqati wal majaz fa ma'na al-butlan huna syamilun li suquti i'tibari min haitsu innahu yasiru fi hukmil adam wa li wujubil insilahi minhu wa tarkihi. Al-muhim, makna dari penjelasan ini adalah bahwa yang namanya kedaulatan itu tuqaddar bi qadariha ya. Jadi kedaulatan itu ada batasannya. Nah, jadi makanya Syekh Al-Bunu mengatakan ini mirip dengan kaidah sebelumnya, tapi ini bukan tuqaddar bi qadariha dalam arti kalau tuqaddar bi qadariha daruratnya masih ada gitu ya. Tapi kalau yang keempat ini memang daruratnya sudah tidak ada lagi, 100% hilang. Maka batulah bizawalihi. Maka apa namanya? Mubihul mahdurat, ya, kebolehan untuk melakukan yang haram itu menjadi gugur ya ketika uzurnya sudah tidak lagi berlaku. Nah, ini seperti apa namanya? Apa namanya? Tadi diberikan contoh seperti kalau jazal amal bil khalaf aidan lazim al-jam'u bainal badal wa mubdal minhu fala yajuz. Nah, ini argumentasinya ya. Kalau masih dibolehkan untuk seseorang melakukan apa yang menjadi sesuatu yang dilarang pada awalnya gitu, maka ini menggabungkan antara pengganti dan yang diganti dan itu tidak dibolehkan. Artinya begini, kalau seseorang mendapatkan keringanan untuk tayamum misalnya, tapi kemudian keringanan itu tidak ada lagi, namun masih tetap dia melakukan tayamum, ya berarti menggabungkan antara tayamum dengan wudhu. Nah, itu tentu tidak dibenarkan. Ya, menggabungkan antara badal dan mubdal minhu itu tidak dibenarkan. Jadi, maka otomatis yang menjadi dasar adalah penggantinya dibatalkan dan kembali kepada hukum asal seakan-akan memang tidak ada penggantian atas azimah tersebut. Baik. Min furu'i hadhil qaidah wa amsilatiha. Al-mutayammim. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung ya. Al-mutayammim idza wajadal ma' wa qadira 'ala istimalihi batula tayammumu. Nah, seorang yang bertayamum kalau mendapati air atau mampu menggunakannya batalah tayamumnya. Maka di antara mubtilat at-tayammum ya, di antara pembatal tayamum itu adalah al-qudratu 'ala istimalil ma'. Ya, jadi pembatal tayamum itu di antaranya adalah mampu menggunakan air. Fa in kana al-'ajz 'anil ma'i li faqdihi batula tayammum bil qudrah 'alal ma' wa in kana li maradin batula bi syifaihi wa bur'ihi. Ya. Nah, ini juga tergantung kepada kondisi masing-masing ya. Kalau misalnya dia bertayamumnya itu karena tidak menggunakan air, maka batallah ketika dia bisa menggunakan air. Atau kalau dia sakit, maka batallah kalau dia sudah sembuh. Wa in kana li maradin batula bi zawaji. Kalau dia tidak menggunakan air karena dingin, maka batallah kalau sudah tidak lagi dalam kondisi dingin ya. Faman labisal harir bisababi jarbin aw hikkatin yajibu alaihi khala'u idza zalat al-hikka wal jarab. Nah, kalau ada seorang laki-laki ini maksudnya ya. Seorang laki-laki atau perempuan juga ya kalau harir itu seorang laki-laki nih khususnya ya yang memakai pakaian sutra ya yang mana pakaian sutra kan diharamkan bagi kita orang-orang beriman ya tapi dia memakainya karena sebab adanya penyakit kulit maka ya kalau kemudian penyakit kulitnya hilang ya yajibu alaihi khal'ahu wajib baginya untuk atau khal'uhu yajibu alaihi khal'uhu idza zalatil hikka wal jarab maka dia wajib melepasnya tidak boleh lagi memakainya kalau penyakit kulitnya sudah hilang. Wal mumi'u fis shalah, orang yang sholat dengan isyarat kepala, idza qadira 'alal qiyam lazimah.
Kalau dia mampu berdiri, wajib dia kemudian untuk berdiri. Ya, wal ummi idza qadira 'alal qira'ah wal 'ari idza wujida tauban yasturu auratahu. Ya. Jadi orang yang ummi, orang yang tidak bisa membaca, kalau yang belum bisa baca ya salat tetap dilakukan tanpa membaca Al-Fatihah. Tapi kalau bisa wajib baca Al-Fatihah. Orang yang tidak bisa memiliki pakaian untuk menutup aurat, salat dalam kondisi tidak untuk aurat. Tapi kalau sudah bisa, wajib dia menutup auratnya. Li'anna qiyam wal qira'ah wa satr fardun 'alal qadi 'alaiha wa sukut kana lil 'ajzi wa qaddan. Ya, karena berdiri, membaca Al-Fatihah, menutup aurat itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada yang mampu. Maka ketika orang yang tidak mampu kemudian menjadi mampu, ya waqadza. Maka hilanglah uzurnya, wajib dia melakukan hal tersebut. Baik, Dewan, ini seputar masalah sholat dalam kondisi tidak mampu berdiri ya. Anas al-awalan. Ya. Kalau misalnya begini, ada orang dia bisa berdiri, ya kalau dia bisa berdiri tapi dia tidak bisa sujud, ya dia bisa berdiri tapi tidak bisa sujud atau tidak bisa rukuk misalnya ya dalam kondisi tertentu tapi bisa berdiri, sholatnya dari awal tetap harus berdiri dulu atau langsung duduk ya Ikhwan? Ikhwan, enak satukum. Nah, Ada orang yang bisa berdiri tapi dia nggak bisa sujud dalam sholat. Dia bisa berdiri ya, tapi tidak bisa sujud atau rukuk dalam sholat. Maka posisi sholat dari sejak takbir itu berdiri dulu atau duduk, langsung duduk? Diri dulu, Zat. Diri dulu, Zat. Boleh nggak kalau langsung duduk? Lalu dia rukuk sujud dengan isyarat kepala? Nggak boleh, Zat, karena dia bisa. Baik, jelas. Nggak boleh ya. Karena ada sebagian orang itu menganggap, ya karena dia tidak bisa sujud dan rukuk, akhirnya langsung mengambil posisi duduk. Nah itu nggak sah kalau seperti itu ya. Selama masih bisa berdiri. Makanya kata Imam Nawawi, ada 4 gerakan dalam ibadah sholat. Ya, ada 4 gerakan. Berdiri, rukuk, duduk, dan sujud. Ya, berdiri, rukuk, duduk, dan sujud. Duduk di sini langsung duduk antara dua sujud. Duduk dan sujud atau duduk akhir-akhir. Ya, dalam keempat kondisi ini, jika sebagiannya masih bisa dilakukan, wajib dilakukan. Ya, kalau bisa melakukan sebagiannya, wajib dilakukan. Misalnya ada orang yang nggak bisa rukuk sama sujud, ya, tapi dia bisa duduk dan berdiri, maka dari awal tetap dia berdiri dulu, baru nanti ketika dia mau rukuk atau sujud, ya dia menggunakan isyarat kepalanya dengan cara duduk atau dengan cara berdiri. Maka kalau misalnya dia bisa berdiri tapi nggak bisa rukuk, sujud dan duduk, ya sudah isyarat kepalanya dia lakukan dalam kondisi berdiri. Ya, atau misalnya dia bisa duduk tapi tidak bisa berdiri, ya hanya duduk, dianggap duduk tahiyat akhir, ya, atau duduk antara dua sujud yang harus berada di atas tempat sholatnya, bukan di atas kursi gitu ya. Kalau memang masih bisa duduk di atas tempat sholatnya. Nah, jadi intinya dari 4 gerakan itu tadi, kalau masih bisa sebagian dilakukan, harus dilakukan sebagian, dan tidak boleh kemudian mengambil sikap seakan langsung menggugurkan rukun yang masih bisa dilakukan. Kadang ada juga sebagian orang yang langsung duduk di kursi padahal masih bisa berdiri gitu ya. Nah, ini perlu diluruskan. Baik. Nah, jadi yang masih mampu untuk melakukan gerakan rukun dalam sholat tetap wajib melakukannya, dan dia boleh mengambil sikap memberikan isyarat kepala hanya untuk gerakan yang tidak bisa dia lakukan. Wa minhal mu'taddah an wafati zawjiha yajibu 'alaiha al-muqtu fi baitiha al-mu'taddah ya fihi ila tamami iddatiha. Lakin idza lam tajid nafaqah wa tarrat lil furuj likasbi 'aishiha jaza furujuha. Ya, nah, ini seorang wanita mu'taddah ya, seorang wanita yang suaminya meninggal, maka dia wajib tinggal ya di rumah suaminya selama masa iddahnya. Apa istilahnya ya Ikhwan? Tahu nggak? Istilah untuk menyebut wanita yang tinggal di rumah suaminya selama masa iddah. Anda tahu istilahnya? Ikhwan? Nggak ada Arif? Istilahnya disebut dengan ihdad, ya, ihdad. Jadi seorang wanita yang melakukan ihdad, maksudnya berdiam diri dalam rumah suaminya selama masa iddah, itu hukumnya wajib, gitu ya. Itu hukumnya wajib. Tapi lakin idza lam tajid nafaqah, namun kalau si wanita tersebut tidak memiliki harta atau tidak memiliki warisan gitu ya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya, dan dia kemudian waqta lil furuj likasbi aishiha, dan akhirnya terpaksa harus keluar dari rumah suaminya ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jaza furujuha,
boleh untuk dia keluar. Fama tahassala laha malun fastaghna 'anil furud aw wajada man yunfiqu 'alaiha faqad zalal uzru falaysa lahal furud. Nah, maka ya, kalau kemudian dia sudah memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya atau ada pihak yang kemudian memberikan nafkah kepadanya, maka kebolehan untuk keluar dari rumah tadi kemudian menjadi batula bizawali. Maka hilanglah lalu kembali kepada kewajiban untuk dia melakukan ihdan. Wa yatakharrat ala hadhil qaidah katsir min ahkam awaridil ahliyah. Intinya berdasarkan kaidah ini, semua rukhsah yang diambil itu menjadi tidak sah atau tidak boleh diambil lagi ketika uzur yang menjadi dasar bolehnya rukhsah itu sudah hilang. Maka harus kembali kepada hukum azimah. Nah, ini jadi setiap awaridul ahliyah. Awaridul ahliyah itu artinya adalah kondisi-kondisi yang membuat seseorang mengambil rukhsah ya. Dan kita sudah bahas di mukadimah terkait al-masyaqqatu tajlibu taysir. Awarid ahliyah itu ada dua, ada awarid samawiyah, ada awarid muktasabah. Nah, itu intinya kalau awaridnya ini kemudian sudah tidak lagi berlaku, ya berarti hukum asalnya kembali kepada azimah dan tidak boleh mengambil rukhsah. Karena rukhsah didasarkan kepada keberadaan awarid ahliyah. Nah, kalau awarid ahliyah tidak ada, maka rukhsah tidak ada, kembali kepada hukum azimah.